Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Pada video kali ini kita akan bahas lagi tentang mata kuliah ekuitas dan pasar modal ya. Ekuitas sudah, kita lanjut ke pasar modal ya, tentang instrumen pasar modal. Ya, kali ini kita akan bahas tentang produk-produk derivatif ya. Apa itu derivatif ya, yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal ini. Mari sama-sama kita pelajari di session ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa, hadirnya berbagai instrumen investasi itu mendorong masyarakat untuk memahami instrumen investasi yang akan dipilihnya, kan? Sebelum berinvestasi itu seorang harus mempelajari dulu ya, mengetahui ilmunya. Nah, kaitannya dengan tingkat resiko dari instrumen yang akan diambil ya. Kemudian beberapa tahun belakang ini instrumen derivatif itu juga mulai dilirik oleh para pelaku pasar sebagai instrumen untuk berinvestasi. Nah, derivatif juga sudah cukup dikenal ya oleh kalangan masyarakat karena potensinya sebagai instrumen yang investasi yang dapat menjanjikan keuntungan. Oke, kita masuk ke apa itu derivatif ya, sesuai definisi yang Pak Yuli terima dari berbagai sumber dan Pak Yuli akumulasikan secara umum. Definisi dari produk-produk derivatif itu adalah masuk ke dalam definisi derivatif itu ya, masuk ke dalam industri seperti finansial derivatif yang punya arti sebuah instrumen investasi yang nilainya tergantung pada nilai dari aset yang mendasar ya, yang mendasari seperti underlying aset. Kemudian dalam pengertian yang lebih khusus, kontrak derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak yang ya guna memenuhi janji tersebut, membeli atau menjual aset tersebut, kaitannya dengan komoditi yang diperjualbelikan ini dijadikan sebagai objek ya, yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Nah, spot market juga ini hal baru nih yang perlu diketahui. Ini Pak Yuli sudah himpun juga. Pasar spot market bukan sport market ya, pasar olahraga bukan. Tapi ini ada tempat perdagangan untuk instrumen keuangan seperti komoditas, mata uang, dan sekuritas ya. Komoditasnya bisa berupa barang-barang pertanian, perkebunan dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang dilakukan lewat transaksi langsung di tempat. Nah, dalam pasar spot ini penyelesaian transaksi biasanya selesai pada 2 hari kerja. Pengiriman uang tunai dan komoditas harus selesai dalam jangka waktu tersebut, 2 hari kerja. Lanjut, berdasarkan definisi tersebut, maka produk yang dapat dijadikan kontrak derivatif menjadi sangat luas. Ketika suatu produk diperdagangkan dan memiliki suatu nilai, maka produk tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dari suatu kontrak derivatif, mulai dari komoditi, mata uang, indeks, bahkan obligasi dan saham. Oke, nanti kita bahas ini. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis derivatif. Apa itu jenis-jenis produk derivatif? Nah, kontrak derivatif adalah suatu kontrak finansial yang nilainya tergantung pada produk yang mendasarinya, underlying aset tadi ya. Cakupan dari produk derivatif yang sangat luas, tetapi secara umum kontrak derivatif ini terbagi menjadi 4, yaitu satu, kontrak berjangka. Nah, kontrak berjangka ini adalah persetujuan antara dua pihak
untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian. Ya. Nah, kontrak berjangka atau futures kontrak ini adalah satu bentuk paling sederhana dari bentuk kontrak derivatif tersebut, yaitu kontrak yang berjangka diperdagangkan di bursa dan aset yang menjadi dasar dari kontrak ini memiliki mutu dan ukuran yang telah distandarisasi oleh bursa. Jadi ketika sudah jatuh tempo, maka pihak penjual wajib menyerahkan barang yang menjadi dasar dari kontrak tersebut, ya, kontrak berjangka ini. Maka pembeli wajib melakukan pembayaran atas aset tersebut sesuai harga yang telah disepakati di awal persetujuan. Nah, metode penyelesaian kontrak ini dapat pula dilakukan secara tunai. Metode ini hanya dimanfaatkan pada saat melakukan spekulasi, karena spekulator itu pada umumnya tidak memerlukan aset yang mendasari suatu kontrak berjangka, ya. Mereka hanya mencari keuntungan. Artinya nggak mau mengelola aset yang menjadi objek itu terlalu lama dan nggak mendasarkan itu. Intinya dia spekulasi gitu. Mereka mencari keuntungan dari perubahan harga aset itu yang mendasari kontrak berjangka tersebut. Nah, spekulator dapat melakukan ini dengan melakukan offset posisi atau posisi yang dimilikinya. Kemudian kedua, kontrak forward. Kontrak forward adalah kesepakatan antara dua pihak untuk membeli dan menjual suatu aset pada waktu kemudian. Ini hampir sama dengan ini, tapi secara prinsip hampir sama, ya, dengan kontrak berjangka. Namun kontrak forward ini tidak diperdagangkan di bursa dan mutu dan ukuran dari aset yang diperdagangkan tidak terstandarisasi. Ya, tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, sehingga aset yang diperjualbelikan ini sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak aja yang bertransaksi. Jadi secara teknis kontrak forward ini lebih fleksibel sih, ya, karena tidak ada aturan-aturan mengikat dari bursa. Itu kaitannya dengan ukuran dan mutu objeknya. Jadi lebih fleksibel asalkan kedua pihak tadi sudah sepakat atas aset yang ditransaksikan. Kemudian yang ketiga ada kontrak swap, ya. Kontrak swap adalah kontrak yang dipakai untuk memitigasi risiko yang timbul dari hutang yang dikenakan pembayaran bunga. Nah, kontrak swap ini juga dikenal dengan interest, ya, rate swap. Interest itu bunga, ya. Rate ranking daripada swap itu dilakukan pertukaran tingkat suku bunga dengan pihak lain. Pada umumnya interest rate swap ini dilakukan antara pihak yang memiliki exposure, ya, suku bunga floating dengan pihak lain yang memiliki ekspor suku bunga fix. Ya, jadi ini pertukaran simpanan untuk mendapatkan bunga, memperjualbelikan mana yang lebih antara sistem suku bunga floating dan suku bunga fix. Nanti itu bisa diperjualbelikan di sini sebagai objek asetnya. Kemudian di situ ada kita lanjut, tadi kontrak swap sudah, ada kontrak opsi. Yang keempat nih, kontrak opsi memberikan hak pada pemilik kontrak opsi untuk membeli atau menjual suatu aset finansial pada harga tertentu ketika masa jatuh tempo. Nah, kontrak opsi ini memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan harga yang lebih baik dari harga pasar di waktu tertentu dengan membayar strike price, ya. Ini ada istilah strike price lagi, baik nanti kita cari definisinya, pengertiannya dari opsi tersebut. Nah, berbeda dengan kontrak berjangka, pemegang kontrak opsi ini tidak wajib membeli atau menjual aset yang mendasarinya. Terdapat juga jenis kontrak opsi ini, ya. Satu ada call option. Artinya pemilik call option itu memiliki hak tetapi bukan kewajiban. Nah, hanya memiliki hak aja, dia hanya memiliki hak, tadi tidak ada kepentingan dengan kewajiban untuk membeli aset induk aset atau aset acuan pada harga dan waktu tertentu. Kemudian ada put option. Put option ini memiliki hak tetapi bukan kewajiban juga, ya. Memiliki hak tetapi bukan kewajiban juga untuk menjual aset
induk atau aset acuan pada harga tetap selama waktu tertentu. Ini hampir sama, berarti tidak ada perbedaan ya, call option and put option, tapi ada dua. Opsi juga dapat digunakan ya, opsi ini juga maksudnya dapat juga digunakan dengan tujuan spekulatif jika seorang spekulan percaya bahwa harga akan naik pada masa depan ya. Dengan waktu yang sudah dia perhitungkan, dia dapat membeli opsi beli, dan jika dia yakin harga akan jatuh di masa depan, dia bisa mendapatkan hak jual ya, mendapatkan opsi menjual. Oke, paham ya, semoga dapat dipahami. Kemudian kita lanjut ke komoditi derivatif ya. Bentuk-bentuk komoditi itu apa? Derivatif yang terdapat di bursa komoditi adalah komoditi derivatif itu apa aja ya. Nah, kita ambil ininya, definisinya, pengertian derivatif komoditinya itu apa aja ya. Derivatif itu mungkin diartikan sebagai turunan berupa kontrak transaksi atau suatu komoditi yang mendasarinya seperti mata uang asing atau forex, emas dan minyak mentah. Ini komoditinya betulnya. Mungkin di bursa efek juga sudah ada kopi gitu ya, komoditi perkebunan ya. Kontrak derivatif yang paling umum adalah kontrak forex ya. Kontrak derivatif forex ini menjadi kontrak yang paling diliquid di dunia dengan valuasi transaksi ya, mencapai 6 triliun USD ya. Ini transaksinya setiap harinya. Berbeda dengan jual beli mata uang asing yang dilakukan pada bank atau money changer, kontrak forex ini, derivatif ini tidak melibatkan serah terima mata uang asing. Pada transaksi forex derivatif ini, pelaku pasar mendapatkan manfaat dari perubahan nilai pasangan mata uang yang ditransaksikan. Jadi ada selisih dari kedua mata uang di setiap negara itu, itulah yang diambil manfaatnya daripada derivatif komoditi berupa forex ini. Nah, masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal kontrak berjangka dan sudah ada lembaga negara khusus yang bertugas untuk meregulasi perdagangan kontrak berjangka di Indonesia, yaitu BAPPEBTI ya. Ini kepanjangannya, nanti kita lihat di telusuri ya. Badan apa nih ya, BAPPBFT ini di Indonesia telah tersedia beberapa kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan. Di antaranya adalah kontrak derivatif emas. Nah, kontrak derivatif emas ini adalah kontrak yang mengacu pada harga emas yang diperdagangkan di London Bullion Market ya. Terdapat beberapa kontrak derivatif emas yang tersedia, tetapi yang paling umum di transaksinya adalah kontrak gulir harian emas yang merupakan variasi kontrak berjangka. Kontrak gulir harian emas ini memiliki jatuh tempo setiap akhir hari dan diselesaikan secara tunai. Keuntungan dari transaksi kontrak derivatif emas ini yaitu tidak perlu khawatir adanya kewajiban untuk menerima atau menyerahkan emas batangan, tetapi tetap berpotensi mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga emas. Oke, selanjutnya kontrak derivatif forex. Produk derivatif lain yang tersedia di pasar Indonesia adalah pasangan mata uang asing atau yang dikenal dengan forex. Forex ini merupakan komoditas yang paling banyak ditransaksikan di dunia ya, dengan transaksi hampir mencapai 6 triliun USD. Forex ini diperdagangkan secara berpasangan. Nah, pasangan yang paling umum adalah mayor pair yang dipasangkan dengan USD. Ya kan, berbeda dengan transaksi pada mata uang asing di bank ataupun di money changer. Pada kontrak gulir harian pasangan mata uang asing ini tidak terdapat serah terima fisik, tetapi potensi keuntungan didapatkan dari pergerakan harga mata uang asing terhadap mata uang lainnya, negara lainnya maksudnya. Kemudian yang ketiga, kontrak minyak mentah berjangka. Nah, harga minyak mentah yang dimiliki volatilitas tinggi ya,
memberikan risiko yang tinggi juga bagi pihak yang memperjualbelikan minyak mentahnya, sehingga diperlukan instrumen derivatif sebagai sarana melindungi nilai. Karena itulah kontrak berjangka minyak mentah jamak diperdagangkan di seluruh dunia. Minyak mentah juga menjadi kebutuhan energi primer saat ini, sehingga banyak pihak yang menjual dan membelinya. Nah, hal ini juga berimbas pada kontrak derivatif lainnya. Melihat banyak karena saling ini ya, satu naik, kalau minyak mentah naik semua terimbas, karena yang memerlukan bahan bakar minyak mentah itu sangat berhubungan erat gitu. Jadi ada berefek sangat luas jika ini berubah harganya. Melihat banyaknya peminat komoditas likuiditas dari produk ini juga tinggi. Nah, di Indonesia kontrak berjangka minyak mentah ini juga diperdagangkan menggunakan minyak WTI ya sebagai aset dasar yang menjadi acuan. Oke. Manfaat komoditas derivatif. Ini udah sampai ke manfaatnya. Satu, sebagai ada beberapa manfaat di sini ya. Satu, sebagai sarana lindung nilai ya. Kontrak derivatif komoditif derivatif ini memiliki korelasi kuat dengan komoditas atau produk yang mendasarinya. Nilai dari suatu kontrak derivatif akan bergerak paralel dengan produk acuannya di pasar spot. Maka jika salah satu pihak memiliki ekspor dari posisi yang dimilikinya di pasar spot, maka pihak tersebut dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh perubahan harga yang terjadi pada produk di pasar spot dengan membuka posisi di pasar derivatif. Nah, langkah inilah yang disebut dengan lindung atau nilai atau hedging. Nah, jadi sudah ditetapkan di awal nilai mata uang asing itu harganya, nilainya ya. Spekulasi. Nah, ini sering kita dengar ya, spekulan. Dengan spekulasinya seperti pada pasar fisik, kontrak pada pasar derivatif juga mengalami perubahan harga sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan jual beli kontrak derivatif. Pada kontrak derivatif ini terdapat berbagai macam cara untuk melakukan penyelesaian kontrak ya. Penyelesaian kontrak dengan cara serah terima fisik barang di kemudian hari. Ada juga penyelesaian secara tunai atau cash settlement. Ya, kemudian ada penyelesaian dengan memberi hak untuk membeli atau menjual suatu produk di masa pada saat itu tempo. Kemudian ada 3 cara ya. Ini di atas tadi adanya 3 cara penyelesaian ini, maka peluang untuk memperoleh keuntungan melalui spekulasi sangat terbuka. Kemudian hukumnya atau secara legalitas komoditif derivatif itu, transaksi instrumen derivatif di Indonesia diatur dan dilandasi oleh dasar hukum yang bersifat satu kesatuan dengan dasar hukum yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Ada 3 di sini. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang pembahasan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia. Diulangi, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Nah, transaksi kontrak derivatif yang memang relatif tertinggal di Indonesia ini, masyarakat cenderung lebih mengenal transaksi spot yang lebih umum dilakukan ya, karena ini sering tidak terlalu familiar ya, maka masyarakat lebih condong mengenal atau bertransaksi dengan spot yang lebih umum. Namun dengan segala manfaat yang dimiliki, kontrak derivatif ini akan mendapatkan uang yang itu ya, kontrak derivatif ini akan mendapatkan uang di Indonesia ini
Indonesia itu Commodity and Derivative Exchange itu senantiasa bergerak untuk mengembangkan transaksi derivatif on exchange di Indonesia. Baik teman-teman, meski kita tidak terlalu sempurna Pak Yudi menjelaskan hal-hal terkait dengan derivatif tadi, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat untuk memulai adik-adik semua mengetahui lebih dalam, lebih luas, tentunya dengan membuka jendela, kita membaca buku-buku atau terjun langsung ke bursa efek untuk bertanya langsung lebih luas lagi, karena tidak terbatasnya waktu, hanya sebatas ini yang bisa Pak Yudi sampaikan di mata kuliah ekuitas dan pasar modal ini kaitannya dengan pembahasan kita produk-produk derivatif. Baik, kita telah mengetahui sedikit ya produk pasar modal, yaitu produk-produk derivatif ini. Masih terdapat beberapa produk pasar modal lainnya yang perlu kita ketahui, jadi jangan lupa nonton terus. Semoga bermanfaat. Tonton video Pak Yudi terus, lanjut sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.